Semangat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Ibu berharap semua kita dalam kondisi yang sehat. Saat ini kita ketemu lagi ya dengan materi pembelajaran IPS. Mari belajar IPS untuk pertemuan yang kelima dari Ibu Dernika Simarmata. Silakan ditulis di buku catatan hal-hal yang penting. Nah, kita mulai ya anak-anak. Potensi sumber daya alam dan kemaritiman. A. Potensi sumber daya alam ada dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Contohnya tumbuh-tumbuhan, hewan. Ya, kemudian sumber daya yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ya, contohnya batu bara, emas, perak, ya, dan lain-lain, ya. Nah, yang pertama kita bahas adalah sumber daya hutan. Ya, hutan itu merupakan salah satu paru-paru dunia. Ya, kenapa dikatakan paru-paru dunia? Karena dengan adanya hutan hujan tropis, ya. Nah, di sini anak-anak silakan perhatikan, ya. Apakah yang kamu ketahui tentang hujan tropis? Lalu, bagaimana cara mengatasi permasalahan hutan di Indonesia? Apakah fungsi hutan? Nah, mengapa hutan dirusak oleh manusia? Ya. Nah, kita mulai dari anak-anak, kita lanjut hutan hujan tropis. Apakah yang dimaksud dengan hutan hujan tropis? Adalah hutan yang berdaun lebar, yang selalu hijau atau evergreen, dan memiliki kerapatan yang tinggi. Nah, ciri-ciri hutan hujan tropis. Yang pertama, curah hujannya tinggi, ya, berkisar 2000 sampai 2500 mm per tahun. Kemudian yang kedua, ciri yang kedua, matahari bersinar sepanjang tahun. Ciri yang ketiga, suhu berkisar antara 25 derajat Celcius sampai 31 derajat Celcius. Ciri yang keempat, tumbuhannya lebat dan daunnya lebar. Ya, itu ciri-ciri hutan hujan tropis. Nah, kita lanjut anak-anak. Luas hutan di Indonesia, ya. Luas hutan di Indonesia adalah seluruh daratan, ya, berkisar 94,1 juta hektar atau 50,1% dari total daratan. Nah, provinsi di Indonesia dengan hutan yang luas, ya, atau hutan luas yang terdapat di Provinsi Indonesia, yaitu satu Provinsi Papua, kemudian Kalimantan Tengah, kemudian yang ketiga Kalimantan Timur, yang keempat Kalimantan Barat, yang kelima Riau, yang keenam Sumatera, yang ketujuh Sulawesi Utara, ya. Nah, kemudian anak-anak kita lanjut dengan peta persebaran hutan hujan tropis di dunia. Jadi ini adalah contoh peta dunia. Nah, pada peta ini anak-anak kamu boleh lihat ada yang berwarna hijau, ya. Nah, di masing-masing benua. Nah, yang Ibu lingkari, lingkaran merah itu adalah negara kita, negara Indonesia. Di mana di negara Indonesia ini banyak terdapat warna hijau. Maksudnya itu adalah menunjukkan hutan hujan tropis yang dimiliki oleh Indonesia yang sangat luas, ya, atau sekitar 50,1% dari luas daratan.
ya. Nah, kemudian anak-anak kita lanjut jenis-jenis kayu yang ada di Indonesia. Ya. Yang pertama kayu keruing, ya. Meranti, agatis banyak ditemukan di Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Yang kedua, kayu jati banyak dihasilkan di Jawa Tengah. Yang ketiga, rotan banyak dihasilkan di Kalimantan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Yang keempat, kayu cendana banyak dihasilkan di Nusa Tenggara Timur. Lalu kayu rasamala dan akasia banyak ditemukan di Jawa Barat. Nah, di sini ada buat contoh pohon keruing, ya. Nah, kemudian ada contoh pohon jati, ya. Kemudian contoh pohon cendana, ya. Kemudian contoh pohon rotan. Nah, kemudian contoh pohon rasamala. Kita lanjut anak-anak. Kemudian anak-anak fungsi hutan. Adapun fungsi hutan yang pertama sumber oksigen dunia. Yang kedua mencegah polusi udara. Yang ketiga mencegah banjir. Yang keempat sumber pengobatan alami. Yang kelima tempat wisata dan lokasi penelitian. Permasalahan hutan yang ada di Indonesia, yang pertama adalah deforestasi hutan, yang kedua kebakaran hutan, yang ketiga illegal logging, ya. Yang keempat lemahnya hukum yang mengatur tentang pelestarian alam. Yang kelima alih fungsi hutan, ya, menjadi areal pemukiman ataupun industri, ya. Nah, bagaimana cara mengatasi permasalahan hutan? Yang pertama yaitu reboisasi. Yang kedua, penghijauan taman kota. Yang ketiga, mengurangi pemakaian kertas dan tisu. Yang keempat, memperkuat dan menegakkan peraturan pemerintah tentang hutan. Yang kelima, menindak tegas pelaku kebakaran hutan dan illegal logging. Nah, kemudian kita lanjut dengan potensi sumber daya tambang. Pertambangan menjadi potensi sumber daya alam yang banyak dicari karena nilai ekonomisnya yang tinggi. Ada 3 hasil tambang yang paling populer di Indonesia, yaitu minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Ya, ketiganya ini dijadikan sebagai sumber bahan bakar dalam berbagai bidang. Potensi sumber daya tambang yang pertama yakni minyak bumi. Ya, pembangkit listrik di Indonesia masih banyak yang menggunakan minyak bumi sebagai bahan bakar. Minyak bumi dan gas merupakan sumber energi utama yang banyak digunakan untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Kemudian anak-anak, potensi gas alam di Indonesia masih sangat banyak. Cadangan gas alam di Indonesia sekitar 2,8 triliun meter kubik. Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor gas alam terbesar di dunia. Ya. Nah, kemudian potensi tambang yang ketiga yaitu batu bara. Negara Indonesia berada dalam urutan kelima yang menghasilkan batu bara paling banyak di dunia. Batu bara ini dimanfaatkan sebagai bahan bakar, ya, dalam sektor pembangkit listrik. Hanya saja penggunanya masih kalah populer dari minyak bumi, ya. Kemudian anak-anak, kita lanjut dengan tugas, ya. Tugas di sini ada dibuat 4. Silakan anak-anak kerjakan tugasnya di dalam selembar kertas folio lalu diantar ke sekolah. Ya, sampai di sini materi kita untuk pertemuan
selanjutnya jumpa lagi dengan Ibu Dernika Simarmata. Ya, salam sehat, salam IPS.